pada akhirnya tak terlihat oleh mata, karena rohlah adanya, hanya mata hatilah yang dapat mengenalnya. Diingati debatakan berluhut tadi sude, diingati nang rohata digoggo bisa sude, nang hagogo nai daman hatu dosani. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Langkah berbahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ratapan pasal 5 ayat 19. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Doa untuk pemulihan. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Tuhan kita bertahta selama-lamanya. Di dalam sejarah Israel bisa kita lihat bagaimana yakinnya mereka bahwa tahta Daud, dinasti Daud itu akan bertahan selama-lamanya. Tetapi itu berakhir pada waktunya. Sesudah Raja Salomo, bahkan kerajaan itu menjadi pecah dua, lalu berakhir berangsur. Yang kemudian yang terakhir adalah kerajaan Yehuda. Itu pun harus berakhir juga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kekuasaan atau apapun yang ada di dunia ini, semua ada waktunya. Semua ada masanya. Sehingga seharusnya setiap pemangku kekuasaan, jabatan dapat memahami ini pun jabatan, kekuasaan adalah sementara, sehingga harus melakukan yang baik, melakukan yang benar, agar ada upah yang akan dikaruniakan Tuhan kepada setiap pemangku atau setiap kita. Tidak ada yang kekal. Tahta di dunia ini tidak ada yang kekal. Silih berganti. Tidak selama-lamanya. Yang kekal hanya Tuhan, tahta Tuhan. Seberapa hebat pun perawatan yang dilakukan oleh raja atau seorang manusia, karena pada umumnya raja-raja atau pemimpin itu menerima perawatan medis atau kesehatan dengan sangat baik. Tetapi pada waktunya pun dia harus meninggalkan dunia ini. Dan harus merelakannya kepada penggantinya. Apakah itu dengan cara yang baik, mewariskan kepada anak-anaknya, atau mungkin harus menyerahkannya kepada orang lain karena kalah di dalam peperangan. Sehingga setiap orang
dapat semakin percaya kepada Tuhan. Semakin tidak mengagungkan jabatan itu. Tidak mendewakan segala kekuasaan yang ada di dunia ini. Ketika ada seseorang berperilaku sewenang-wenang karena dia punya jabatan, oh ada Tuhan, ada waktumu. Tidak selamanya engkau di sana. Itu yang bisa kita lihat berakhir pada waktunya. Tahta Tuhan saya yang kekal, yang bertahan selama-lamanya. Dia tidak pernah tidur. Dia selalu terjaga. Dia tidak pernah membiarkan orang-orang yang takut kepadanya diperlakukan seterusnya di dalam kesewenangan. Sehingga saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita pun tidak terlalu berambisi untuk mencapai suatu jabatan dengan cara yang tidak baik. Tetapi semakin belajar apapun itu yang Tuhan berikan, pada waktunya kita harus mempertanggungjawabkannya. Pada waktunya nanti. Tidak ada yang bisa menghindar dari penghakiman itu. Tidak ada yang bisa menghindar daripada Tuhan Yesus. Semuanya harus menghadap. Tuhan kitalah yang akan menimbang apakah kita layak untuk menikmati perjamuan besar yang telah disediakan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan kitalah yang menimbang seseorang itu dilemparkan ke dalam api itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari belajar bersyukur atas apa yang kita terima pada saat ini. Apapun itu yang kita terima, apakah jabatan kita sedang naik pada saat ini, kita harus bersyukur dan gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan semakin mempersulit orang lain. Bukan semakin menghambat yang lain untuk maju. Malah kita harus menjadi berkat. Terlebih kepada orang-orang yang seiman. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita gunakan sarana yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Menolong mereka, menolong banyak orang, memberkati mereka, menjadi garam dan terang melalui posisi jabatan atau kekayaan yang Tuhan telah anugerahkan kepada setiap kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita pun tidak mendewakan jabatan tertentu, tetapi kita hanya meninggikan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau telah mengangkat si A, warga jemaat kami. Biarlah dia menjadi berkat bagi kami. Tuhan, terima kasih. Engkau telah mempercayakan jabatan ini kepada saya. Biarlah ini saya gunakan menjadi sarana memberitakan firman-Mu dan banyak hal lain lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membawa saya sampai ke perguruan tinggi ini. Biarlah ini kesempatan bagi saya belajar dan dapat memberkati orang lain. Karena tahtanya lah yang kekal, yang tetap sepanjang masa. Tahta Tuhan kita. Dan kita berbahagia karena itu. Bukan tahta manusia, tetapi tahta Tuhan mengatasi segala sesuatu, tidak terbatas oleh waktu. Luar biasa berkat Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau senantiasa menolong kami. Engkau senantiasa menyertai kami.
Itu yang membahagiakan kami ya Tuhan, menjalani berbagai suka atau duka di dalam kehidupan kami ini. Kami bisa menjadi semakin kuat, semakin teguh, dan belajar banyak hal dari setiap permasalahan, kesulitan hidup kami, bahwa Engkau mengatasi segala sesuatu dan Engkau menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, terlebih untuk anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kami, sehingga kami layak menyebut-Mu Aba. Kami layak untuk upah yang besar itu, kehidupan yang kekal itu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Diingati debatata barluhu tadi sude, diingati nang rohata digogdo bisa sude nang hago